Terima kasih. Terkait kebijakan UMP Provinsi Bali, kenapa kenaikan UMP di era Paslon 2 memimpin periode kemarin sangat minim sekali kenaikannya dibandingkan UMP provinsi lainnya. Misalnya Jakarta, sementara kebutuhan tingkat para pekerja di Bali semakin tinggi. Apa yang menjadi penyebab kebijakan Paslon tidak begitu memperhatikan kenaikan UMP bagi pekerja? Bila dikaitkan dengan himbauan Paslon agar masyarakat Bali bisa menjalankan KB Bali 4 anak, bagaimana cara masyarakat Bali bisa membiayai kehidupan 4 anak? Sesuai dengan himbauan saudara, dengan fakta besar UMP Paslon 2 sudah ditetapkan. Kebijakan Paslon 2 terkait dengan emansipasi perempuan khususnya untuk mendapatkan peran serta dan mampu menduduki posisi penting di lingkungan Pemprov Bali, bagaimana kebijakan Paslon 2 terhadap kehormatan sebagai profesi yang dipegang oleh perempuan, dikaitkan dengan relasinya dengan Pemprov Bali selama periode yang lalu. Sekian, terima kasih. Berkaitan dengan kebijakan penerapan upah minimum provinsi, nggak bisa ditentukan sembarangan. Berdasarkan peraturan, berdasarkan pendapatan asli daerah. Ditentukan ukurannya, sudah ada persentasenya. Jadi yang diterapkan oleh pemerintah Provinsi Bali dengan UMP 2,8 juta per bulan itu sudah yang maksimal. Tidak bisa kita benchmark dengan Jakarta karena Jakarta itu PAD-nya 10 kali lebih dari Pemprov Bali. 2,8 itu sudah sangat tinggi. Karena itu upaya kita untuk meningkatkan UMP ke depan adalah meningkatkan sumber-sumber pendapatan asli daerah. Sebelum pendapatan asli daerah naik, maka UMP di Bali tidak bisa dinaikkan drastis. Selain itu juga memperhitungkan tingkat inflasi dan juga faktor-faktor ekonomi lainnya. Jadi dengan demikian persoalan UMP di Bali sebenarnya sudah tidak ada masalah. Karena itu sudah menjadikan patokan yang paling tinggi. Terima kasih. Masih ada waktu? Saya ingin tambahkan, karena upah minimum provinsi itu di luar daripada regulasi yang harus kita ikuti berdasarkan pendapatan asli daerah. Yang kedua juga ada persetujuan antara pemerintah, pengusaha, dan serikat pekerja. Ini juga harus bisa dilakukan sehingga hal-hal ini tidak keluar daripada regulasi. Itu pertimbangan yang perlu kami sampaikan. Terima kasih. Masih ada waktu, Bapak? Penerapan UMP di Bali itu tidak bisa ditentukan sepihak. Harus ada kesepakatan dengan dunia usaha dan dunia industri. Terima kasih. Masih ada waktu Bapak? Cukup. Baik, waktu kita. Terima kasih. Maka dari itu Mulia Pas akan melakukan yang terbaik dengan berkoordinasi dengan pihak swasta, masyarakat, pekerja, dan lainnya untuk berusaha meningkatkan UMP Provinsi Bali. Menjadi fakta, UMP Provinsi Bali sangat jauh dari standar kebutuhan dasar kaum pekerja, bahkan rentang kenaikan UMP di Jakarta semakin jauh dari 2019 sampai 2023. Setiap tahun kesenjangan semakin besar. Kaum pekerja semakin stres, ditambah lagi himbauan Paslon 2 untuk KB 4 anak. Kedepannya kami akan berusaha mendekatkan jarak besar UMP Bali dengan Jakarta. Sangat disesalkan perempuan di era provinsi di lingkungan kerja Provinsi Bali tidak mendapat karir yang baik. Terbukti di Pemprov Bali sangat minim jabatan eselon 2 dan jabatan strategis lain diberikan kepada kaum perempuan. Ke depan, jika Mulia Pas dipercaya, kami pastikan menerapkan merit system dan menyiapkan afirmasi kaum perempuan berkarir di Pemprov Bali dan mendukung kaum perempuan berkarir di berbagai profesi. Mulia Pas berjanji tidak akan ada lagi isu profesi MC dilecehkan di acara resmi pemerintahan sampai jadi isu nasional yang memalukan. Di mana perempuan dimuliakan, di sana kemakmuran akan tercipta. Di mana perempuan dihina, maka di sana kehancuran akan terjadi. Semoga kaum perempuan dimuliakan, kembali di Pemprov Bali, dan devisa anggaran berkurang, dan utang pun terlunasi. Terima kasih. Di Provinsi Bali, di Pemprov Bali khususnya, kaum perempuan yang menempati jabatan struktural eselon 4, eselon 3 sampai eselon 2 itu total mencapai 34,95%. Dan semua pengisian jabatan berdasarkan merit system melalui uji kompetensi dibentuk dengan pansel. Jadi karena itu juga tidak bisa kita terlalu bebas menentukan kuota ini. Tetap berdasarkan kompetensi dengan merit system yang ada di Provinsi Bali sesuai peraturan perundang-undangan.
Tapi pada prinsipnya ke depan kami akan meningkatkan porsi atau persentase kaum perempuan di Provinsi Bali untuk menempati jabatan struktural, eselon 2, eselon 3, eselon 4, namun tetap dengan menerapkan sistem merit sistemnya, serta kompetensi profesionalnya, sesuai dengan pendidikan yang dimiliki. Terima kasih. Masih ada waktunya. Kesetaraan gender itu kami sudah melihat di provinsi sudah berjalan dan itu dilakukan oleh bagian protokol. Itu sudah ada, sudah berjalan bertalian dengan perjalanannya sebuah pemerintahan. Bahkan hal yang paling prinsip yang perlu kami sampaikan pada saat PKB kemarin, Pesta Kesenian Bali, kesetaraan gender itu jalan, protokol itu 2, pembicara itu laki sama perempuan. Itu caranya kesetaraan gender sudah diutamakan. Jangan sampai berbicara tidak hal yang penting. Kami menunjukkan fakta pada saat PKB kemarin perempuan sama laki-laki itu ada sebagai Waktu habis. pembicara. Terima kasih. Waktu habis.